ke surga dan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita berdoa, kita akan memulai ibadah kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala berkat anugerah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan juga gagah kami ya Tuhan, tapi karena penyertaan Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan yang begitu melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih karena Kau telah bangkit, hidup, bahkan Kau telah naik ke surga ya Tuhan, untuk menyiapkan tempat bagi kami ya Tuhan, dan juga untuk mencurahkan Roh Kudus-Mu pada setiap kami. Biarlah kuasa ilahi itu nyata dan sempurna di tengah-tengah kami ya Tuhan. Perlengkapi kami, aktifasi kami Tuhan dengan karunia-karunia daripada-Mu ya Bapa. Biar karunia Roh Kudus itu nyata dan sempurna atas kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kemanapun kami berada ya Tuhan, kami beserta dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap hari ini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan. Memulai ibadah kami hari ini. Biar kami beracara penuh dari awal pertengahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya boleh katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita muliakan dan kita tinggikan nama. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Biar hari ini kita minta Roh Kudus itu tercurah atas diri kita. Biar karunia-karunia Roh Kudus dan juga buah Roh itu terjadi atas hidup kita. Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di lingkungan terdekat kita, keluarga kita, orang-orang yang bahkan belum mengenal Kristus. Biar Roh Kudus itu yang membantu kita, membimbing kita, memberikan keberanian kepada setiap kita untuk kita melaksanakan panggilan misi ini. Mari lebih tadi kita memuji dan memuliakan. Minta Roh Kudus untuk ada di setiap hati dan pikiran kita, memenuhi setiap hidup kita, sehingga bukan diri kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Menjadi saksi. Terima kasih. Engkau mati, engkau hidup, engkau naik ke surga. Siapkan tempat bagi kami. Haleluya.
Sebab Engkau telah bangkit, telah hidup, telah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami ya Tuhan. Biar kami terus mengucap syukur ya Tuhan, dan kami menanti-nantikan Roh Kudus-Mu, supaya kami beroleh karunia karunia daripada Roh Kudus, supaya kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Sama-sama jemaat Tuhan yang terkasih, boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu semua? Masih semangat Bapak Ibu semua? Kalau masih semangat dan bersuka cita, kasih salam ke kanan kirinya, bilang kita warga kerajaan surga. Minimal 20 orang, minimal 20 orang. Jadi boleh keluar dari bangku-bangkunya. Jaga tangan, minimal 20 orang, katakan kita warga kerajaan surga. Dia naik ke surga.
ada amplop-amplop yang bisa diisi. Dan juga nanti ada pengurapan daripada anak sekolah minggu. Sambil pelayan Tuhan boleh minta bantuan untuk dipersiapkan. Mari kita persiapkan hati kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat anugerah kasih yang atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh datang ya Tuhan ke dalam hadirat Tuhan, memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Berikan kepada kami hati untuk memberi dengan bijaksana. Biar Tuhan, setiap apapun yang kami beri ya Tuhan, dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk gereja-Mu ini Bapa. Kau yang memberkati kami ya Tuhan, dengan berkat urapan kasih-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa mengalir, biar Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, sebagian daripada apa yang kami miliki ya Tuhan. Biar ini dapat memperluas kerajaan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang siap untuk memberi. Katakan amin. Silakan Bapak Ibu maju ke depan untuk memberi kasih. Sambil memberikan persembahan, saya persilakan untuk mempersiapkan anak-anak sekolah minggu untuk boleh menerima urapan daripada jemaat.
gereja kita. Dan kita bisa lihat bahwa mereka satu persatu mereka unik. Gak ada satu pun dari mereka yang sama. Ya, betul? Mungkin kalau lagi segini nih kita pikir mereka lucu-lucu ya. Tapi ada waktunya mereka gak lucu lagi. Kita akan berdoa untuk anak-anak ini supaya keunikan mereka yang Tuhan udah ciptakan, Tuhan udah desain sedemikian rupa, ya, rencana Tuhan itu supaya Tuhan bisa genapi dalam kehidupan mereka. Dan kita berdoa supaya Tuhan juga lindungi semua rencana Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Amin. Supaya semuanya terlaksana. Kita tahu rancangan Tuhan bagi anak-anak kita semuanya baik. Amin. Ya, nggak ada yang buruk. Rancangan Tuhan itu selalu baik dan mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita berdoa sama-sama ya. Ayo bangkit berdiri yuk. Kita doa. Oh, ada anak yang perlu umpamanya. Ayo kita berdoa sehati. Ulurkan tangan saudara. Kita berkati anak-anak ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk semua anak-anak yang berharga di mata-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan saat ini. Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi anak ini satu persatu Tuhan. Jamah mereka Tuhan Yesus, kira bakaya syanta. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar panggilan Tuhan dalam hidup mereka sepenuhnya Tuhan Engkau genapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau mengenal mereka satu persatu Tuhan. Sebab itu Tuhan kami berdoa. Saat ini Tuhan sendiri yang menjamah Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak yang berharga ini Tuhan menjadi kesukaan hati-Mu. Dan Engkau juga Tuhan yang akan mengendapi semua panggilan-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yang penuh urapan Tuhan. Menjadi anak-anak yang bisa Engkau pakai untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kau bisa pakai mereka Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Dimanapun anak-anak ini berada Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Tidak satu pun dari mereka yang akan Kau lupakan Tuhan. Kau yang akan memelihara mereka. Kau yang akan melindungi mereka Tuhan. Kau akan membuat anak-anak ini menjadi kesukaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa biar berkat surga memenuhi anak-anak kami saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang akan menjadikan anak-anak kami ini berhasil Tuhan di dalam sekolah-sekolah mereka Tuhan Yesus. Di dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau buat mereka menjadi anak-anak yang tampil beda. Tuhan Yesus, mereka akan menjadi Tuhan terang-Mu dimanapun Engkau tempatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih mereka akan menjadi berkat bagi keluarga mereka. Mereka juga akan menjadi berkat bagi komunitas mereka, teman-teman mereka. Bagi gereja GBI Kuniar ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita semua yang telah percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau maha penghiburku dan menolongku hidup terus padaku. Untuk
indah ini Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri akan berbicara di tengah-tengah kami. Dan Tuhan sendiri akan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang taruh hati yang haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami akan merindukan Tuhan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan mengenyangkan kami dan memuaskan kami dengan segala kebenaran-Mu ya Tuhan, yang akan memerdekakan kami, yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru, yang memberikan kepada kami pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bersabdalah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk diberkati. Kami semua siap Tuhan untuk menerima setiap pesan-pesan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Hari ini kita juga akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Terkadang orang tahu tentang kematian Tuhan Yesus, semua tahu ya. Tuhan Yesus mati di salib. Kita juga baru merayakan belum lama, April, merayakan kebangkitannya. Ya. Tapi setelah 40 hari kita merayakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Nah, nanti sebentar lagi 10 hari lagi. Nah, dari tanggal 14 kenaikan Tuhan Yesus tanggal 14. Berarti 10 hari lagi nanti tanggal 24 kita akan merayakan apa? Pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Berarti 50 hari setelah apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. 50 hari namanya Pentakosta. Itu artinya 50 hari. Itu 50 hari dari kapan? Dari kebangkitannya. Ya. Nah, jadi hari ini tema khotbah saya adalah kenaikan Yesus mendatangkan pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi karena Yesus naik, maka Roh Kudus dicurahkan. Nah, itu yang kita semua harus mengerti. Berarti kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Karena tanpa kenaikan Tuhan Yesus tidak ada pencurahan Roh Kudus. Karena yang mengutus Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang mengutus. Tapi yang menjanjikan Roh Kudus adalah siapa? Bapa sendiri. Menjanjikan seorang penolong buat kita, roh kebenaran buat kita, menjanjikan penghibur buat kita. Ya, menjanjikan roh yang memberikan kepada kita apa? Kekuatan. Ya, berarti penting banget. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada tuh gereja mula-mula. Kalau nggak ada Roh Kudus, pelayanan kita semuanya nggak ada kuasanya. Gereja kita nggak akan ada kuasanya. Ya, kita juga nggak mungkin ada keberanian untuk memberitakan Injil. Ya, nanti kita akan belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus dan juga pencurahan Roh Kudus. Ya, nah hari ini kita mau benar-benar belajar mengapa sih Yesus harus naik ke surga dan juga kenapa Roh Kudus harus dicurahkan bagi kita. Ya, nah saya akan sampaikan yang pertama. Kenaikan Yesus itu adalah rencana Tuhan yang sempurna.
Jadi ini bukan kebetulan Tuhan Yesus itu naik terus meninggalkan kita. No, tapi ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna bagi kita. Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Ya. Ya. Kita akan baca, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, jadi sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus ini adalah pekerjaan keselamatannya. Pekerjaan salah satu bagian dari karya penyelamatan Tuhan Yesus yang disempurnakan. Ya, jadi tanpa kenaikan Tuhan Yesus, karya keselamatan Tuhan Yesus itu nggak sempurna. Nah, oleh sebab itu dengan naiknya Tuhan Yesus, karyanya disempurnakan. Kita baca juga di dalam Yohanes 16 ayat 7. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus di sini? Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Ya. Mengatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Siapa yang bicara ini? Siapa yang bicara? Tuhan Yesus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ya, jadi Tuhan Yesus sendiri bilang lebih baik tuh, lebih berguna katanya bagi kita semua, bagi murid-murid, bagi orang-orang percaya, kalau Yesus itu pergi, kalau Yesus kembali kepada Bapa. Nah, kita biasanya kalau ditinggalin memang kita sedih ya. Nah, murid-murid juga begitu, ya, bahwa mereka awalnya mereka sedih, ya. Karena mereka pikir, aduh, kalau Tuhan Yesus pergi, gak ada lagi yang menolong kita, gak ada lagi yang ngajarin kita, ya kan? Ya, karena Yesus sudah pergi. Nah, tapi ternyata, ya, ada suatu rencana yang besar di dalam kepergian Tuhan Yesus. Ya, nah, kita kadang-kadang tuh gak ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan izinkan dia pergi. Tuhan juga izinkan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin kita punya doa enggak dijawab-jawab lama gitu ya. Sampai kita pikir, wah, Tuhan kayaknya enggak dengar doa kita ya. Lama banget enggak dijawab-jawab. Mungkin kita juga lihat, aduh, situasi keadaan kehidupan kita berubah. Tadinya nyaman, wah, kok sekarang jadi nggak nyaman? Berubah, terjadi perubahan. Pasti kita nggak suka. Kita sukanya yang nyaman. Kalau nyaman, wah, semua senang. Ya, akhirnya kita hidupnya santai banget. Semua senang. Kita pikir itu baik buat kita, tapi ternyata Tuhan bilang, oh no. Kalau begitu, kalau kamu terlalu nyaman, kamu nggak dilatih untuk menjadi kuat, ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan tuh bukannya diam, kelihatannya dia diam, tapi dia bukannya diam. Dia sedang bekerja di dalam kehidupan kita untuk memperlengkapi kita, untuk membuat otot-otot iman kita menjadi kuat. Oleh sebab itu dia izinkan kita mengalami masa penantian. Nah, murid-murid juga menantikan Roh Kudus untuk datang, betul nggak? Ya kan? Karena Roh Kudus dijanjikan. Tuhan bilang lebih baik dia pergi supaya Roh Kudus, si Roh penghibur itu bisa diutus, bisa dikirim, bisa dicurahkan. Mereka menantikan, tapi rasanya lama. Bukan
Bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Masa penantian itu nggak enak. Kita mau semuanya serba instan. Orang sekarang, zaman sekarang tuh instan semuanya, cepat. Anak-anak muda sekarang cara berpikirnya cepat. Dia nggak suka yang lama-lama. Kudu cepat. Makanya noodle pakai instant noodle. Ya. Mau cari tahu tinggal Google, Mbah Google keluar untuk cari tahu. Mau pergi kemana-mana, Google Map. Ya kan? Cepat banget. Kita nggak usah pusing. Semua bisa dilakukan dengan cepat. Tapi Tuhan ajar kita. Di dalam Tuhan, Tuhan ajar kita untuk menanti. Gak bisa instan. Tuhan izinkan kita menanti. Karena dalam proses penantian itu, disitulah kita bisa menjadi indah. Saudara ingat kalau ulat? Ulat itu kan bermetamorfosis ya. Dia pertamanya jadi telur, terus akhirnya menjadi ulat. Ulat makanannya apa? Daun ya, dia makan tuh daun sampai habis. Setelah itu pertama dia jadi perusak tuh, merusakin daun soalnya kan. Tapi ada waktunya di mana dia harus menjadi kepompong ya. Nah, waktu dia menjadi kepompong, mungkin dia juga nggak enak karena dia nggak bisa bergerak lagi, dia harus diem di dalam kepompong, di dalam masa penantian. Tapi di dalam masa penantian yang mungkin terasa tidak enak, tapi itu yang bisa membawa dia menjadi kupu-kupu yang indah ya, bagus ya kupu-kupu ya. Ada macam-macam. Kalau di Singapura ada satu tempat ya, itu kupu-kupunya macam-macam di situ kita bisa lihat. Karena mereka bisa terbang bebas di dalam itu dom gitu ya, tempat itu. Nah, sebenarnya kupu-kupu itu setelah dia menjadi kupu-kupu dia jadi berguna. Iya kan? Karena kupu-kupu itu kan dia juga yang memindahkan kan serbuk sari ke supaya bisa terjadi pembuahan. Ya kan? Berguna. Dan juga ternyata kupu-kupu ini juga berguna untuk kita mengetahui apakah daerah ini daerah yang sehat atau enggak. Kalau daerahnya sehat, banyak tuh, kupu-kupunya banyak. Tapi kalau daerah yang polusinya banyak, kurang sehat begitu, kupu-kupunya tuh hampir enggak ada. Dulu di rumah saya, tuh di depan tuh banyak sekali kupu-kupu, macam-macam kupu-kupu. Jadi mami saya tuh waktu dia masih hidup, dia suka sekali duduk di depan. Dia liatin kupu-kupu, dia lihat burung, dia seneng banget gitu ya lihat itu. Tapi sekarang itu kupu-kupu udah hampir jarang banget kelihatan. Coba mungkin saudara bisa juga melihat di depan rumah saudara, di taman saudara, apa masih banyak kupu-kupu. Kalau kupu-kupunya udah merosot, udah jarang, berarti tempat itu sudah kurang sehat. Ya, keadaan lingkungannya itu kurang sehat. Nah, Tuhan juga bisa memakai masa penantian kita itu supaya kita bisa potensi yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita, yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, supaya potensi itu bisa timbul, bisa muncul. Banyak kita nggak tahu kita punya potensi. Kita pikir selalu, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Padahal Tuhan taruh begitu banyak potensi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan izinkan masa penantian itu ada di dalam kehidupan kita. Nggak mudah cepat dapat begitu doa langsung dijawab Tuhan. Kalau begitu malah kesian deh saudara. Kalau terlalu cepat dijawabnya. Berarti imannya nggak terlatih, ya kan? Kita harus bersyukur kalau Tuhan izinkan iman kita dilatih.
Oh, kita untuk pelatihan aja bayar loh. Ya kan? Segala macam pelatihan deh, macam-macam. Di sini hari Sabtu depan akan ada seminar doa prophetic. Ya, kita akan belajar supaya kita bisa berdoa seperti yang Tuhan mau. Supaya dalam doa-doa kita juga kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan di dalam kita. Percaya enggak? Dalam doa itu sering ada pesan Tuhan yang disampaikan. Kalau kita perhatikan, ya. Oleh sebab itu saya undang semua jemaat Tuhan, tidak hanya pengerja. Ini terbuka buat jemaat Tuhan. Kita semua perlu maju, naik ke level yang lebih tinggi dalam doa kita. Ya, saya minta semua bisa hadir. Ya, nggak bisa nyari sendiri. Oh, saya mau pergi ke pelatihan. Belum tentu ada. Belum tentu juga saudara diundang. Sekarang gereja Tuhan, GBI Kunir mengadakan sendiri in-house pelatihan seminar khusus untuk doa prophetic. Please come. Ayo datang. Ya. Jam 3 sampai jam 6. Sebentar, cuma 3 jam. Udah makan siang, udah kenyang semua, baru doa. Ya kan? Ya. Jadi saya undang kita semua datang supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Udah waktunya kita enggak hidup biasa-biasa. Kita harus hidup luar biasa di dalam Tuhan. Ya, karena kita mau menyambut kedatangannya kembali. Waktunya udah singkat. Dia udah about to come. Kita nggak tahu waktunya. Ya, tapi dia pasti datang kembali dalam waktu dekat. Apakah saudara siap? Siap atau tidak siap, dia pasti datang. Sebab itu lebih baik kita siap, ya. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi sekarang Tuhan itu bisa menutup satu musim, tapi Tuhan akan membuka musim yang lebih bagus, yang lebih tinggi buat kita. Kelihatannya sekarang keadaannya buruk, tapi Tuhan bisa membawa sesuatu yang lebih baik buat kita. Setelah waktu yang buruk ini kita lewati. Ya, jadi ada proses. Ada orang mintanya promosi, baru masuk kerja, udah minta promosi. Ya, minta naik gaji, minta segala macam, itu yang menjadi harapan kita semua. Ya, tapi untuk mendapatkan promosi selalu ada proses. Buktikan dulu kesetiaan. Buktikan dulu hasil kerjamu. Betul? Ya, nggak mungkin kita bisa dapat promosi mendadakan begitu. Ada yang bisa dapat begitu? Selain mujizat. Ya, kalau mujizat saya nggak bisa ngomong deh. Ya, kalau begitu mah bisa aja karena Tuhan bisa melakukan segala macam cara. Ya, tapi pasti untuk promosi tadi pasti ada sesuatu yang harus ada added value di dalam hidupmu yang bisa untuk membawa kamu untuk dipromosi, ya. Nah, dalam penantian itu, karena ada penantian, maka ada pencurahan. Ya, karena ada kenaikan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Amin. Jadi jangan pernah kecewa kalau lagi diproses sama Tuhan. Gak apa-apa. Ya, ini berarti sebentar lagi ada pencurahan berkat Tuhan. Ya, pencurahan kuasanya dalam hidup kita. Bukankah kita percaya firman Tuhan bilang di dalam Roma 8 ayat 28 bilangnya apa? Hah? Wah, ini harus jadi ayat hafalan kan? Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan, ya. Bahkan dari hal buruk pun Tuhan, kalau Tuhan turut bekerja di situ, akan mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia dan kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, poin yang kedua, kenaikan Yesus juga mendatangkan pencurahan Roh Kudus, ya. Kita bisa baca di dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Oke. Udah.
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini luar biasa ya. Tuhan menjanjikan di sini, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Ya. Jadi Tuhan Bapa udah menjanjikan kepada kita Roh Kudusnya, dan Tuhan bilang aku akan kirim. Tetapi kamu syaratnya cuma ini doang, tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi. Jadi kita semua di dalam masa penantian, kita tuh bukannya lagi diam-diam aja enggak. Kita ini lagi diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, kita lagi diperlengkapi dengan segala yang baik oleh Tuhan, ya, dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Jadi tempat dari Tuhan sendiri yang memperlengkapi kita. Kita disuruh tunggu sampai Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudusnya. Kalau Tuhan aja bilang bahwa kita harus tunggu di situ, kita harus menantikan, ya, Tuhan sendiri yang akan mengutus, Tuhan sendiri akan memberikan, ya, Roh Kudusnya untuk memperlengkapi kita. Berarti kita penting nggak Roh Kudus itu bagi kita? Penting kan? Kalau kita Roh Kudus itu begitu penting buat kita, kenapa banyak orang yang ada Roh Kudus kek, penuh Roh Kudus kek, nggak penuh kek? Ya terserah aja deh, cuma terserah Tuhan aja deh. Kalau kita tahu ada suatu kebutuhan, biasanya gimana kita? Kita cari? Hah? Kita cari ya, kita kejar ya, hah? Ya kan? Tuh kalau ada lagi sale tuh ya di supermarket kayak di mana lagi sale, kalau di Amerika tuh ada yang disebut Black Friday. Black Friday itu tuh semua barang-barang elektronik apa tuh diskon besar-besaran. Jadi kalau Black Friday mereka udah tahu jamnya, mereka tunggu itu antriannya, terutama kalau di bagian elektronik. Ya, karena mereka jual komputer bisa harganya slashnya tuh banyak banget, atau handphone harganya diskonnya banyak. Mereka tuh ngantri sampai kayak ular, nungguin itu pintunya dibuka, begitu buka langsung nyebuk mereka masuk ke dalam. Jadi sama itu mereka kasihin batasan, setelah berapa orang masuk stop. Ini mereka berlomba-lomba datang lebih pagi sampai masih gelap-gelap udah pada ngantri. Di mana ada Black Friday itu yang sale kayak begitu, wah orang semua udah ngantri. Kita tahu bahwa kita butuh Roh Kudus. Apakah kita punya hati seperti itu? Menjadi suatu kebutuhan yang besar dalam hidup kita. Apa kita benar-benar menantikan? Apa kita merasa punya kehausan untuk terima Roh Kudus itu? Siapa yang di sini sudah baptisan Roh Kudus? Siapa yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus? Oke. Masih banyak yang belum. Wah. Kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita nggak mungkin sanggup hidup tanpa Roh Kudus. Kita semua butuh Roh Kudus. Oleh sebab itu, kalau hidup, tahu nggak saudara? Waktu murid-murid Yesus itu semua mereka pernah terima pengajaran dari Tuhan Yesus, betul? Ya? Mereka pergi sama-sama sama Tuhan Yesus, berarti mereka diterima pengajaran Tuhan Yesus.
ngomong, Tuhan Yesus cerita sama mereka, kasih perumpamaan pada mereka, kasih pokoknya banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang dibukakan melalui Tuhan Yesus. Lalu mereka juga lihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Betul? Mereka juga menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka sendiri ngelihat Tuhan Yesus yang bangkit. Makanya Tuhan Yesus bersama-sama mereka. Selama periode sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bersama-sama mereka. Makan sama-sama waktu mereka di pantai. Tuhan Yesus suruh mereka cari ikan, ya kan? Tangkap ikan. Makan sama-sama Tuhan Yesus. Ikannya dibakar. Sama-sama terus. Mereka diajar sama Tuhan Yesus selama itu. Tapi apakah itu membuat mereka jadi berani? Apakah membuat mereka menjadi orang Kristen yang kuat? No. Mereka menjadi luar biasa pada saat Roh Kudus sudah dicurahkan atas mereka. Petrus kita tahu yang sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dekat banget sama Tuhan Yesus. Bahkan dia ngelihat Yesus dimuliakan. Ya kan? Tapi apa dia langsung punya keberanian untuk menyatakan siapa dia, bahwa dia ini pengikut Yesus? Enggak, dia takut. Dia bahkan menyangkal Yesus. Ya kan? Banyak dari kita juga begitu. Tanpa kepenuhan Roh Kudus disuruh bersaksi, jangan saya, dia aja. Dia mah udah pelayan Tuhan. Dia mah pintar ngomong, dia aja. Biar dia yang doa, biar dia yang bersaksi. Kenapa? Takut. Aku mah gak bisa apa-apa. Banyak kan yang seperti itu? Wow, gak ada di sini ya. Semua berani, awas loh ya. Dengar tuh ketua Kersel, semua berani nih di sini. Ya, jadi suruh mereka doa. Ya, suruh bersaksi. Banyak yang takut, itu kenyataan. Gak usah deh susah-susah. Itu lihat suami-suami aja udah laki-laki, udah gagah perkasa, disuruh doa istrinya. Ibu aja yang doa. Itu biasa itu, sering kita lihat, ya kan? Itu enggak? Ngaku. Ya. Oleh sebab itu kita semua butuh Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, ya, yang untuk membangkitkan, ya, kuasa di dalam kehidupan kita, keberanian, bangkitkan kasih dalam hidup kita, supaya kita bisa benar-benar bersaksi, ya, supaya banyak jiwa-jiwa juga bisa diselamatkan melalui kita. Kalau nggak ada yang bersaksi, ya susah deh, ya. Nah, kita tahu si Petrus setelah dia kan tadinya menyangkal Yesus, tapi setelah pencurahan Roh Kudus, setelah Pentakosta, ya, apa yang terjadi? Dia jadi berani kan ya. Dia sampai berani berkhotbah, bersaksi. Kalau nanti baca coba kita lihat ya di Kisah Para Rasul 2. Nih, dia yang tadinya pengecut nih ya. Kita baca di ayat 14. Saya baca cepat aja ya. 2:14. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Berani banget. Dengan kesebelah rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi." Tadinya takut tuh. Ya, tahu-tahu jadi berani dia. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kita baca aja, kita lompat-lompat ya. Ayat 22, coba dibilang di situ juga. Di si Petrus bilang, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini.
Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Dia mulai memberitakan Injil. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Wah, ya, itu Kisah 2. Saya tetap di Kisah 2 ya. Itu tadi yang saya baru baca ayat 22. Tapi sekarang saya mau kita baca dari ayat 36. Apa yang terjadi ini? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kita baca terus ya, ikutin aja. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berani banget dia ngomongnya. Ya, terus ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Setelah mereka menyampaikan berita Injil itu, nah orang-orang Israel itu, mereka akhirnya tanya, jadi apa yang harus mereka lakukan? Apakah ini dari mereka sendiri? No, tapi Roh Kudus yang menjamah mereka. Sehingga mereka menjadi begitu sedih, terharu dengan apa yang diberitakan. Sehingga mereka tanya, apa yang harus mereka perbuat? Nah, lalu ayat 36, jawab Petrus kepada mereka, dia jawab dengan berani ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Terus apa yang terjadi setelah dia menyampaikan apa yang harus mereka lakukan, yaitu bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis? Kita lihat di ayat 41 dari Kisah Para Rasul 2, kita baca ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Berarti melalui satu khotbah doang si Petrus ini, apa yang terjadi? Terjadi penambahan di dalam komunitas mereka. Jadi berapa? Tambahannya 3.000 orang loh yang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Kenapa bisa terjadi ini? Apa perubahannya? Apa karena Petrus sekarang udah belajar banyak, mukanya berubah kan? Jadi oplas, lebih ganteng. Perubahannya cuma satu. Apa? Karena ada Roh Kudus di dalam dia. Itu perubahannya. Waktu pertama dia takut, kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus di dalam dia. Tapi dia berubah karena Roh Kudus sudah memenuhi dia, sehingga dia menjadi berani dan khotbahnya penuh kuasa. Sehingga 3.000 orang bisa diselamatkan. Apakah Tuhan hanya bekerja dulu? Roh Kudus yang diberikan kepada Petrus, para rasul itu, yang ada pada Petrus itu sama seperti yang ada pada Tuhan Yesus. Sama loh Roh Kudusnya. Yang bekerja tuh di dalam Tuhan Yesus bekerja juga di dalam para rasul. Semua yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang sama yang bekerja pada Tuhan Yesus, yang bekerja pada para rasul, sekarang bekerja juga pada kita semua. Pada saudara dan saya, Roh Kudus yang sama bekerja di dalam kita semua. Oleh sebab itu sebenarnya kita bisa melakukan juga apa yang dilakukan oleh para rasul.
Saya percaya Tuhan itu kan sama dulu, sekarang, sampai selamanya, betul? Tuhan itu tidak pernah berubah. Oleh sebab itu Tuhan juga bisa bekerja pada kita semua. Tuhan bisa pakai kita semua dengan kuat kuasanya yang luar biasa. Kuncinya adalah apakah kita rindu untuk pencurahan Roh Kudus? Apakah saudara dan saya haus akan pengurapannya untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Para murid harus menantikan, ya, pencurahan Roh Kudus itu. Mereka harus menantikan, ya, makanya mereka berdoa bersama-sama di ruang atas. Ya. Mereka berdoa bersama-sama untuk pencurahan Roh Kudus itu. Apakah kita pernah berdoa minta Tuhan urapi aku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus? Seberapa haus saudara untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Karena kerinduan hati kita itu yang akan menentukan apakah dia akan memenuhi saudara atau tidak. Ya, di sini Tuhan udah datang dengan pekat, semua bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau kitanya nggak haus, kita nggak akan terjadi apa-apa dengan diri kita. Kuasa Roh Kudus itu ya seperti lampu. Lampu, walaupun lampunya itu mahal, bagus, tapi kalau nggak ada aliran listriknya berguna nggak ya? Hah? Nggak berguna kan? Kalau malam biar dia bagus lagi, emang kita pikirin. Yang penting dia bisa nyala, benar nggak? Nah, aliran listrik itu seperti kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita punya talenta yang luar biasa. Kita punya kemampuan yang besar. Kita udah sekolah, belajar semua. Tapi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, hidupmu tidak bisa berdampak. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita. Supaya talenta yang kita miliki, makanya Tuhan bisa bikin talenta kita yang kecil itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita yang gak ada apa-apanya bisa menjadi luar biasa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Amin. Siapa yang rindu penuh dengan Roh Kudus? Belum semua. Tapi saya akan lanjutkan supaya semua akhirnya rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita tidak bisa bertahan di dunia ini tanpa Dia. Oke? Nah, Roh Kudus itu memberi kepada kita juga. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus itu harus dicurahkan? Ya, karena Roh Kudus itu yang akan memberi kita kuasa untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan itu adalah Allah yang bergerak. Ya, Tuhan itu nggak pernah diam aja, nggak ngapa-ngapain. Pada saat kita lagi menantikan jawaban Tuhan, Tuhan lagi bergerak. Tuhan lagi bekerja. Bekerja apa? Menguatkan kita. Dia berbicara kepada kita supaya kita bisa tetap bertahan, supaya kita bisa mempertahankan iman kita di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jawaban belum datang, tapi Tuhan bekerja. Dia mengingatkan kita akan firman-firman yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca. Dia buat supaya firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan bergerak. Tuhan bekerja, right? Walaupun kita masih dalam masa penantian. Saya berharap kita semua, ayo kita buka hati kita tangkap apa yang Tuhan sedang mau sampaikan. Ya, memang saya tahu
ini merupakan suatu pengajaran, jadi bukan sesuatu yang mudah untuk dicerna, ya, yang membuat kita jadi capek. Tapi saya harap kita semua mau belajar, kita semua mau menangkap apa sih yang Tuhan mau sampaikan bagi kita, supaya tidak satupun dari kita ketinggalan dan kehilangan berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Ya, jadi Roh Kudus memberi kita kuasa untuk naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi itu, ya, itu mencakup segala area dalam kehidupan kita. Jadi nggak cuma satu hal yang disampaikan waktu itu, kita dari awal pertama, ya, kita naik lebih tinggi dalam kasih. Lalu naik lebih tinggi dalam kekudusan. Lalu naik lebih tinggi dalam iman. Sekarang naik lebih tinggi dalam melayani. Tapi kita juga masih harus naik lebih tinggi dalam doa-doa kita. Betul? Kita harus naik lagi lebih tinggi. Di dalam apa? Di dalam kesabaran kita. Harus naik lebih tinggi. Berapa banyak dari kita udah sabar? Berapa? Semua diem, gak ngaku beneran deh. Iya kan? Saya aja masih belum sabar. Saya tuh paling gak sabar kalau ngelihat mobil di depan saya jalannya lambat. Saya apalagi kalau supir, kebetulan supir kakak saya nih kalau jalan tuh sangat langsam, sangat pelan. Saya rasanya pengen injek itu gas buat dia supaya cepet gitu loh. Saya nggak sabar kalau jalan tuh pelan. Saya mau cepet, gitu ya. Nah, Tuhan ajar kita untuk sabar. Jadi saya kalau masuk ke mobilnya kakak saya sekolah sabar di situ. Karena saya nggak bisa tegur dia. Kalau supir saya bilang cepetan ya, kebut ya, saya tinggal segini waktunya. Kalau dia nggak bisa, jalannya lama, muternya juga lama, gitu. Itu sekolah sabar. Karena kita memang belum sabar. Kita harus naik ke tingkat lebih tinggi di dalam kesabaran kita. Kita harus naik tingkat lebih tinggi di dalam penguasaan diri kita. Kita harus naik ke tingkat lebih tinggi di dalam apa? Kelemah lembutan. Terus terang saya bukan orang yang lemah lembut. Lihat aja cara bicara saya. Saya nggak lemah lembut. Tapi kita harus belajar, kita harus punya hati yang lembut. Itu yang akan membuat kita bisa menangkap suara Tuhan. Kalau kita lembut. Jadi memang bukan hal yang mudah, kita masih harus belajar banyak. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya supaya kita bisa naik lebih tinggi dalam segala perkara. Itu yang membuat kita, tahu nggak? Pada saat Tuhan proses itu, kita menang dalam satu hal. Kita naik satu tingkat, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat lagi dengan Tuhan. Dalam setiap proses yang kita lalui, pada saat kita menang, berarti kita naik lebih tinggi bersama dengan Dia. Sampai akhirnya kita mencapai tujuan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, kita nggak akan sampai di situ sampai Tuhan panggil kita. Waktu Tuhan panggil kita udah selesai. Ya udah nggak ada kesempatan lagi sih. Ya, untuk naik lebih tinggi mana lagi, udah sampai, ya. Nah, oleh sebab itu sekarang Tuhan kasih beri kita kesempatan untuk naik lebih tinggi bersama dengan Dia. Amin. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus-Nya. Nah, dalam Kisah Rasul, tadi para Rasul 1 ayat 8 bilang apa? Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa, katanya, kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Setelah Roh Kudus turun ke
atas kamu, maka kamu bisa menjadi saksiku di mana? Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita baru bisa menjadi saksi Kristus pada saat Roh Kudus sudah memenuhi kita semua. Jadi kita gak bisa gunakan kekuatan kita sendiri. Tahu gak menjadi saksi Kristus? Kalau menjadi saksi Kristus, yang kita saksikan siapa? Kristus ya. Kalau kita di pengadilan jadi saksi, yang kita saksikan bukan tentang diri kita sendiri, betul kan? Orang yang sedang lagi didakwa, ya kan? Kita yang jadi saksinya tentang dia, either memberatkan atau kita untuk membela. Nah, kalau kita menjadi saksi Kristus, hidup kita menjadi saksi Kristus, berarti semua yang diberitakan oleh kehidupan kita adalah tentang Kristus. Itu makanya kita butuh Roh Kudus bantu kita supaya kita bisa menjadi saksinya dia. Dimanapun kita berada, orang bisa lihat Kristus dalam hidup kita. Ya gitu, bukan kita saksikan tentang diri kita sendiri. Nah, kalau kita menjadi saksi, katanya saksi Kristus, tapi kita selalu bilang, oh, aku yang begini, aku yang hebat, aku yang bagus, aku yang pinter. Itu berarti kita saksiin diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau kita semua menjadi saksi Kristus. Amin. Oleh sebab itu kita butuh kuasa Roh Kudus untuk memenuhi kita, supaya kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Nah, kuasa kita tuh pada saat kita terima Roh Kudus, kita tuh terima kuasa. Kan tadi Tuhan di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini kalau dalam bahasa Yunaninya apa? Dunamis. Ya, dunamis ini artinya kekuatan. Ada suatu kuasa supernatural gitu ya, kalau kita dalam bahasa kita. Supranatural, kuasa yang supranatural yang melampaui akal pikiran manusia. Itu kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, nah kekuatan ilahi, ada kemampuan yang beyond our understanding. Jadi sebenarnya kita pikir, oh kita nggak mampu. Tapi karena ada Roh Kudus, ada dunamis itu, maka kita diberi kekuatan, kemampuan yang beyond, yang melebihi, melampaui yang kita mampu lakukan. Dan dunamis ini juga dipakai jadi akar kata dari dinamit. Tahu nggak dinamit? Siapa yang tahu dinamit? Alat peledak gitu ya. Kalau dia meledak, dia bisa menghancurkan. Biasanya itu bahan peledak ya. Dia bisa menghancurkan, dia bisa buat terobosan. Kalau orang lagi mau mining, biasanya pertambangan, ya mereka biasanya kalau masuk ke satu daerah tuh, mereka untuk supaya kayak tambang emas, kayak tambang apa gitu ya, batu bara mungkin, mereka kan harus buat ledakan itu supaya hancur sehingga mereka bisa ambil, ya itu mineralnya atau itu apa? Ya emasnya lah, peraknya lah, segalanya itu. Supaya mereka bisa ambil. Tak kalau batunya masih bulat-bulat begitu kan susah diketerikin. Oleh sebab itu dia pakai dinamit itu untuk meledakkan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini bisa mendobrak. Ya, kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, bisa melakukan ledakan-ledakan. Kalau ada kuasa itu. Kalau ada kuasa Roh Kudusnya dalam hidup kita. Ya, maka terobosan bisa terjadi. Ya. Nah, kalau kita nggak punya,
Kudus di dalam kehidupan kita. Kita mungkin sibuk di gereja, ya sibuk, tapi ya sibuk aja. Ya banyaklah yang dilakukan mungkin ya, tapi gregetnya nggak ada tuh, dampaknya itu kurang. Kalau kita ada kuasa Roh Kudus, itu akan lebih berdampak dalam kehidupan kita. Ya. Nah, melayani, apa sih artinya melayani? Melayani itu bukan sekedar ya kita kerja buat Tuhan, tapi melayani juga artinya itu kita harus membawa hadirat Tuhan di dalam kita melayani. Nah, pada saat kita melayani kita harus bawa hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus di dalam melayani. Untuk naik lebih tinggi di dalam melayani kita perlu Roh Kudus. Karena kita harus bawa hadirat Tuhan di dalam pelayanan kita. Dan kita juga harus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, tadi kita udah bicara kan, kalau kita namanya alat. Kalau alat siapa yang pakai kita? Alat kemuliaan Tuhan. Yang pakai siapa? Tuhan yang pakai, yang Tuhan pergunakan kan alat ya. Nah, ini juga salah satunya alat. Tapi yang mengoperasikan, yang memakainya saya. Tapi ini alat. Tuhan mau kita semua jadi alat kemuliaan Dia. Yang mempergunakan kita adalah Dia sendiri. Tapi apa yang dilakukan harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya kita disebut alat kemuliaan Tuhan. Jadi doa cuma bilang Tuhan pakai aku Tuhan jadi alat kemuliaan. Kita mau dipakai Tuhan, terus kita bilang Tuhan jangan aku, Dia Tuhan. Kalau kita mau jadi alat kemuliaan Tuhan, berarti apa yang kita lakukan semuanya harus membawa kemuliaan bagi Dia. Amin. Nah, oleh sebab itu kita nggak bisa lakukan sendiri, kita butuh Roh Kudus. Ya. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu kita harus betul-betul kita harus minta sama Tuhan supaya rencananya itu jadi dalam hidup kita. Ya, kita harus minta supaya Roh Kudusnya dicurahkan dalam hidup kita. Nah, tadi kan dibilang bahwa Roh Kudus itu membawa kita naik lebih tinggi. Dalam apa sih? Yang pertama, yaitu membawa kita naik lebih tinggi. Oke. It's okay. Membawa kita naik lebih tinggi dalam karakter kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Udah deh, saya nggak keburu baca ya. Saya ajarin aja satu lagu sekolah minggu. Buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah nih 99 ya, buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, yang harus naik adalah itu karakter kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. 9. Nah, itu kita hafalin karena susah hafalinnya. Pakai lagu paling gampang. Kita gunakan lagu. Makanya banyak sebenarnya lagu-lagu ya, itu semuanya ayat-ayat Alkitab. Nah, pada saat kita baca di Alkitab, ini dia, itu lagunya yang kita nyanyi. Nah, coba hafalin. Jadi kita lebih mudah
untuk menghafalkan ayat. Ya. Nah, kadang-kadang kita cepat lupa. Saya aja tadi keserimpet, begitu keserimpet udah deh macet deh. Jangan sampai keserimpet. Kalau lagu biasanya nggak keserimpet, tapi kalau kita ingin sendiri bisa keserimpet. Ya, nah kita perlu buah Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, maka kita yang tadinya mungkin hati kita keras, Tuhan bikin lembut. Ya, kita yang tadinya pemarah, kita Tuhan bikin sabar. Kita yang tadinya egois, mementingkan diri sendiri, tapi Tuhan ajar kita dengan Roh Kudus membantu kita bisa mendapat kasih. Tuhan Yesus juga Roh Kudus juga memberikan kita untuk naik lebih tinggi dalam keberanian kita. Ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bilang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tuhan gak kasih kita roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, jadi gak usah takut. Kalau pada saat kita mulai takut, enggak, itu bukan dari Tuhan. Tuhan gak kasih kita roh ketakutan, tapi roh kekuatan. Ya, nah, terus apalagi Tuhan juga memberikan kepada kita kepekaan. Kita naik lebih tinggi dalam kepekaan akan suara Tuhan. Kita lebih mudah menangkap pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena firman Tuhan itu juga, suara Tuhan biasanya itu dia menegur kita. Berapa sering kita pada saat kita mau berbuat salah, misalnya, mau berbuat dosa, kita diingetin, kita bilang, jangan lakukan. Pernah? Ya kan? Diingatkan, no, don't. Nah, itu pilihan kita mau benerin atau kita cuek aja, enak sih, udah terusin aja. Bisa. Ya kan? Nah, tapi kalau Tuhan buat kita semakin peka untuk itu, semakin kita akan mundur dari dosa. Kita semakin meninggalkan dosa. Kita akan hidup seperti tuntunan Dia. Peka akan suara Tuhan juga akan membantu kita. Kita akan terima tuntunan-tuntunan Tuhan. Berapa sering kita harus membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Mau investasi juga. Kita juga harus dengar suara Tuhan. Ini investasi bagus atau investasi bodong? Ya kan? Kita harus tahu. Nah, oleh sebab itu kita perlu punya kepekaan. Harus punya hubungan dengan Tuhan. Roh Kudus membantu kita untuk peka mendengar suara Tuhan. Apalagi Roh Kudus juga memberi kita kuasa dalam pelayanan. Itu yang membuat pelayanan kita penuh kuasa. Ya. Penuh kuasa itu bisa macam-macam. Bisa juga waktu kita melayani, kita mendoakan orang-orang sembuh dan lain sebagainya dengan karunia Roh Kudus yang diberikan. Tapi juga kuasa di dalam setiap perkataan kita. Tuhan kasih kita hikmat di dalam berkata-kata, itu juga kuasa kepada kita, ya. Saya mau menghimbau kita semua supaya kita punya kerinduan untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Minta Tuhan penuhi kita dengan kuasa Roh Kudusnya, supaya hidup kita ini, kan selalu setiap hari itu ada sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kita. Kita dengar suara Tuhan aja senangnya minta ampun. Saya kalau pagi-pagi baca Alkitab, saya dapat sesuatu gitu. Itu ayat kayaknya berbicara. Kadang-kadang itu kalau saudara baca dari perjanjian lama, itu kadang-kadang ayatnya kan aneh ya. Bukannya aneh, maksudnya itu isinya tuh kayak sejarah gitu ya. Kayaknya nggak ada apa sih nih yang Tuhan lagi ngomong nih mengenai. Ternyata ada loh di situ Tuhan bicara. Nah, pada saat kita mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan itu membuat roh kita itu bangkit, ya, membuat kita berkobar-kobar. Nah, oleh sebab itu kita butuh karunia Roh Kudus. Kita butuh urapan Roh Kudus atas kita, supaya kita kalau baca firman jadi semangat. Bukan hanya untuk memenuhi kita punya apa sih sebutnya ya? Kan tiap hari tuh kita ada tuh yang harus kita baca, ya kan? Bacaan Alkitab tuh kalau di Kersel ada kan target yang harus kita baca gitu ya, kita harus baca. Jadi asal aja, pokoknya kita udah baca gitu. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita itu beda. Baca firman Tuhan itu ada taste-nya,
membuat kita semangat, membuat nikmat gitu loh. Jadi kayak makanan yang, wih asik ya. Oh gitu ya Tuhan. Oh itu yang kau sampaikan. Jadi hidup sama Tuhan tuh menarik, hidup sama Tuhan tuh menyenangkan. Makanya setiap kita butuh Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita nggak ada pilihan. Saya katakan kita harus belajar merindukan Rohnya untuk hidup di dalam hidup kita. Amin. Minggu hari Sabtu ini kita akan ada seminar doa profetik dan di situ juga akan ada dijelaskan mengenai Roh Kudus. Dan saya percaya juga akan ada pencurahan Roh Kudus di situ. Oleh sebab itu saya minta kita semua hadir. Jangan sampai ketinggalan supaya hidup kita akan penuh kuasa. Amin. Lalu hari Minggu juga tetap itu hari Pentakosta, men. Hayo hadir, kita siapkan hati kita semua untuk pencurahan Roh Kudusnya atas kita. Siapa mau terima kuasa dari Roh Kudus? Masih ada yang belum? It's okay. Saya percaya selesai hari ini Tuhan Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada hati saudara. Sampai akhirnya saudara akan menjerit sama Tuhan, Lord, I need your Holy Spirit. Tuhan, aku butuh Roh Kudus-Mu. Penuhi aku. Amin. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa. Kira bakal yang darabaya sikaya moria bakasya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sendiri yang telah mengutus Roh Kudus-Mu Tuhan dalam bagi kami. Karena kami tahu Tuhan tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mungkin bisa bertahan. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Sebab itu Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menumbuhkan rasa haus dan lapar akan Engkau. Supaya kami semua merindukan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya Roh Kudus-Mu bisa dicurahkan di tengah-tengah kami. Supaya setiap kami akan mengalami kepenuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Orabakaya shikaya nananakaya shanta. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan sendiri yang memanggil gerejanya. Supaya kita jangan puas dengan kekristenan kita yang biasa-biasa. Hanya setiap minggu hadir di ibadah raya. Jangan puas hanya melayani begitu aja. Secara lahiriah kita melayani. Tapi Tuhan, siang ini Tuhan kami minta Tuhan, supaya kami betul-betul mempunyai kerinduan Tuhan akan Roh Kudus-Mu. Supaya hati kami bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kami ini akan penuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami tidak membosankan Tuhan, tapi kami begitu bersemangat, begitu berapi-api di dalam Engkau Tuhan. Dan kami akan menyaksikan banyak pekerjaan-Mu yang ajaib dilakukan di dalam kehidupan kami. Setiap kali kami membaca firman-Mu, oh firman itu begitu hidup Tuhan. Menguatkan iman kami, membangkitkan semangat kami Tuhan. Untuk menyaksikan pekerjaan-Mu yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biar Tuhan sendiri akan mempersiapkan setiap kami Tuhan. Supaya kami antusias untuk
ikut di dalam seminar Tuhan Yesus doa profetik, karena kami rindu Tuhan lawatan-Mu, kami rindu jamahan-mu, kami rindu memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Enggak doa-doa yang tawar, doa yang rutin ya Tuhan, tapi doa yang hidup, doa-doa yang menjadi pesan-pesan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang membawa kami naik lebih tinggi lagi bersama dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu akan terus berbicara di dalam hati kami, sehingga kami semua mempersiapkan hidup kami, menanti-nantikan Engkau memperlengkapi setiap kami hari Sabtu ini maupun hari Minggu depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk berkat-Mu. Kami terima dengan iman. Engkau genapi semua yang Kau firmankan. Di dalam nama Yesus kita semua yang telah berdoa dan percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan pengumuman atau kita doa syafaat dulu ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu atau Ibu yang bertugas berdoa syafaat, boleh berdoa. Bapa yang sangat baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang begitu membangun hidup kami. Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang spesial. Kau sudah mengingatkan kepada kami semua bahwa karya Roh Kudus itu begitu dahsyat untuk hidup kami, dalam hidup kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan. Ajar terus kami Tuhan untuk meneladani Engkau Tuhan. Melalui pertolongan Roh Kudus kami bisa, dan kami ingin melakukan hal itu untuk hidup kami, untuk bersaksi dan menyaksikan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini kami semua Tuhan, anak-anak memperingati, menantikan pencurahan Roh Kudus ya Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Engkau untuk hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Pastor Glory yang sudah menyampaikan kabar malam ini ya Tuhan. Oh, pakai beliau Tuhan. Terus pakai dan urapi dengan urapan-urapan yang baru Tuhan. Berikan beliau Tuhan visi dan misi yang baru untuk memimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan. Pastor Iwan sebagai gembala kami di tempat. Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk pastor kami, Pastor Iwan Dharma. Dengan kasih urapan, dengan kuasa-Mu, Engkau memulihkan kondisi Pastor Iwan. Engkau sembuhkan, Engkau tolong, sehingga beliau Tuhan terus bisa memimpin kami di hidupnya. Berkati keluarga beliau ini dan kekuatan, damai dan sukacita senantiasa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan di GBI.
kami pun menyerahkan di dalam tangan Engkau. Bagaimana komitmen kami ingin melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Bentuklah kami, tolong kami Tuhan, melalui karya Roh Kudus. Kami semakin hari, semakin semangat untuk melayani Engkau, dan itu benar di dalam Engkau ya Tuhan. Menjadi terang Tuhan, menjadi teladan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat yang ada di GPI Guneri itu. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih Tuhan, Engkau tilik satu persatu keberadaan jemaat kami ini. Tuhan, Kau selesaikan segala permasalahan apa yang mereka hadapi. Juga Tuhan, Kau memenuhi Tuhan keperluan-keperluan yang mereka butuhkan saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati semua jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, kami cintai. Tuhan, kalau situasi kondisi saat ini begitu mengkhawatirkan untuk dunia Tuhan, tetapi kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Bahkan Indonesia ini ada di dalam rencananya Tuhan. Kalau kondisi saat ini terasa kurang baik Tuhan, bahkan prediksi-prediksi ke depan Tuhan yang begitu menakutkan, tapi kami percaya bahwa semua itu ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh jajarannya Tuhan dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan roh takut akan Engkau di dalam mereka memimpin bangsa kami, melayani rakyat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia Tuhan. Para misionaris, penginjil Tuhan, berikan Tuhan waktu untuk kami, untuk mereka Tuhan, untuk memberitakan kabar baik ini, agar semua bangsa bisa mendengar bahwa Tuhan Yesus Kristus ada Allah, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami percaya bahwa gereja-Mu ini juga Engkau pakai untuk alat-Mu Tuhan. Dan kami semua yang ada di dalamnya ini Tuhan, di wilayah kami Pondok Cabai ini, Engkau memberkati lingkungan kami. Engkau juga memberkati rakyat kami yang di wilayah-wilayah kami ini ya Tuhan, dengan berkat yang sama seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami ingin berpisah, meninggalkan tempat ini, Tuhan kami rindu Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu berkat dari sana. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita, memimpin kehidupan kita. Dia juga yang akan memampukan kita untuk naik lebih tinggi dalam segala perkara. Dan Tuhan juga, Dia juga yang akan memampukan kita untuk hidup benar di hadapannya. Dia juga akan memampukan kita untuk hidup berkemenangan bersama dengan Kristus. Semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Yesus. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya katakan, amin. Puji Tuhan.